bahwa mungkin aja gitu ada pengalaman menarik dari orang lain yang bisa saya, oh ada gini, oh ada gitu. Kita bisa belajar maksudnya begitu, maksudnya Bram. Kita bisa belajar banyak dari pengalaman orang yang Asik. lain. Dari segitu. Oke, kita opening dulu guys. Assalamualaikum bersama Romi dan Hangga Yamani. Oke. Waduh. Gimana kabarnya Pak Romi nih? Alhamdulillah saya baik ya. Kita kan orang Sunda ya. Saya Aduh. ini Gimana? senang banget sih kedatangan tamu istimewa Bapak Ya. Hangga Yamani dari jurusan TBSN. Ya, TBSM. Betul Pak Romi. Saya juga senang. Jadi kemarin Gimana? Pak Romi telepon saya. Pak Nggak, gimana nih kalau kita dapat, saya oh siap Pak Romi. Saya tuh siap gitu. Saya Gimana Pak Hangga? Apa kabar? alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat ya. Ya. Sibuk ya ngajar ya? Udah mulai ya PTM? Sudah mulai. Kurang lebih hampir 2 bulan sekarang udah mulai PTM. PTM terbatas ya. Walaupun tetap muka terbatas. Ya, tapi apa ya? Senang aja. Apa Enjoy lah ya. Aktivitas belajar udah mulai lagi Iya. seperti biasa, walaupun belum 100% ya gitu, tapi saya ngerasa oke sih, enak mulai karena senang lah gitu, bisa balik lagi. Jadi ada endorsan dari bukan endorse. Cuman ya biar kelihatan ini aja sih. Siap. Mudah-mudahan Le Mineral ngelihat ya. Dan bisa jadi sponsor guys. Boleh. Aduh, ketemu lagi bersama kita di Nesret Official. Sobat Nesret ya atau sahabat Nesret. Di subscribe, di like, di komen, di share juga ini biar channel YouTube sekolah kita lebih berkembang, Bang. Betul, Pak Rom. Pak Hangga itu kan yang terkenal dengan dunia otomotifnya ya. Jadi sebelum mengajar itu seperti apa sih kehidupan Pak Hangga sebelum terjun di dunia pendidikan kayak gitu Pak Hangga? Oke, mungkin ini cerita mengenai diri saya, mungkin apa ya, yang mungkin masa lalu ya. Sebagian orang mungkin nggak tahu, atau misalkan siswa-siswa juga. Mungkin siswanya juga mungkin nggak tahu gitu. Nggak mengenal Pak Hangga seperti apa ya. Taunya kan di kelas tuh kayak gini kayak gitu. Betul. Jadi coba boleh cerita. Sebenarnya sejarah singkat saya mungkin bagi sebagian yang lain mungkin yang belum kenal, nama saya Hangga Yamani. Ya. Saya lahir di Jakarta. Kirain di Yaman. Bukan. Saya lahir di Jakarta 35 tahun yang lalu, Pak Rom. Begitu. Anak Jakarta, guys. Sebenarnya sih begini, ada cerita sejarahnya sebenarnya. Saya lahir di Jakarta juga sebenarnya cuma numpang lahir, Pak Rom, sebenarnya gambarannya gitu. Kalau orang tua asli mana ya? Nah, orang tuh sebenarnya asli di sini, asli Rengas Dengklok. Cuman kebetulan ketika saya lahir, orang tua sedang dinas di Jakarta. Jadi orang tua saya itu pegawai negeri, waktu itu Bea Cukai gitu. Di bidang Bea Cukai? Iya, di Bea Cukai. Kebetulan ayah saya ketika itu sedang dinas di Tanjung Priuk gitu. Petugas Bea Cukai? Iya. Bapaknya berarti pegawai negeri ya? Iya. PNS? Iya, kira-kira begitu, Pak Rom. Wow. Oke, terus jadi saya lahir di Jakarta. Ketika itu orang tua saya sedang dinas di Jakarta di Tanjung Priuk. Terus kemudian usia 2 tahun orang tua saya pindah lagi tuh dinasnya, pindah di Pontianak, Pak Rom, di Kalimantan. Jadi usia saya dimutasi. Iya, mutasi ke Pontianak. Jauh loh. Ya. Kalimantan, guys. Iya, betul. Jadi dari Jakarta. Priuk? Ya, ke Kalimantan, ke Pontianak tempatnya. Wah. Pontianak. Oke. Di Pontianak saya sampai usia 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun, berarti 3 tahun di Pontianak. Orang tua mutasi lagi tuh, Rom. Pindah lagi waktu itu mutasi ke daerah Jawa Tengah, daerah Kudus, Jawa Tengah. Kudus? Ya, daerah Kudus. Dari Pontianak ke Kudus? Ya, ke Kudus. Terus saya mulai sekolah taman kanak-kanak waktu itu. Kemudian SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sampai SD kelas 3, orang tua saya mutasi lagi, Rom. Udah 3 kali mutasi itu? Ya, mutasi lagi. Udah itu dari Jawa Tengah, dari Kudus itu harusnya kita pindah ke Medan harusnya. Harusnya. Cuman, jadinya ke? Nah, karena pada saat itu kita keluarga besar nih, Warom. Saya 6 bersaudara. Oke. Ketika itu ayah saya bilang kalau kita pindah ke Medan terlalu jauh. Jadi mending keluarga ikut bareng lah di Rengas Dengklok aja, karena di sini kan juga memang tempat tempat asli orang tua di Rengas Dengklok gitu. Emang orang tua nenek moyang asli Dengklok? Ya.
Jadi Kota proklamasi, guys. Betul. Makanya akhirnya kami nggak ikut ayah saya ke Medan, kita semua pindah ke sini ke Rengas Dengklok gitu. Akhirnya ya hanya ayah saya aja yang ke Medan. Jadi jadi ayah sendiri berangkat. Iya, jadi setiap 2 minggu sekali tuh pulang ke sini dari Medan ke Dengklok, pulak balik gitu, kami seperti itu. Nah, terus di sini saya mulai berarti di Dengklok itu dari kelas 4 SD. 4 SD, kelas 5, kelas 6, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, SMK mungkin karena saya dari kecil terbiasa pindah-pindah, Bro. Iya. Akhirnya saya SMK pindah lagi, jadi saya mencoba untuk hidup mandiri. Saya pindah SMK itu di Bandung. Di Bandung saya. Ya, saya SMK di Bandung. Sekolah SMK di Bandung, guys. Ya, betul. Saya SMK di Bandung. Saya di sana juga nggak ada saudara. Saya cuman ikut teman aja, ikut teman-teman yang ada di sini. Nggak ada saudara? Nggak ada. Saya cuman ikut teman yang ada di sini. Ya sebenarnya sih apa ya? Mungkin karena memang saya dari kecil terbiasa pindah-pindah. Saya ngerasa. Jadi udah biasa mandiri ya? Nah, ya gitu. Luar biasa, dan guys. Alhamdulillah, yang saya rasakan ternyata pada saat itu menurut saya langkah yang tepat. Kenapa? Karena dengan saya di sana, saya bisa untuk hidup mandiri. Jadi ini patut dicontoh untuk siswa-siswinya Pak Hangga itu. Ya, saya dari kelas SMK sudah mandiri ya? Sudah mandiri, Bram. Saya mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi semua sendiri. Mau nyuci baju, apa masak segala macam. Ini udah jarang sih ya anak-anak zaman sekarang, anak-anak sekolah zaman sekarang. Justru gitu, saya terbiasa. Memang ya sampai sekarang terbawa. Akhirnya saya terbiasa hidup mandiri. Kami seperti itu. Kayak kemudian setelah SMK selesai 3 tahun saya balik lagi ke Rengas Dengklok. Kemudian Rengas Dengklok ternyata rasa saya untuk terbiasa untuk pindah-pindah atau merantau mungkin masih terbawa. Akhirnya 2010 saya mencoba lagi pindah lagi waktu itu ke Yogyakarta, Barom. Ke Jogja? Ya, dari Bandung ke Jogja? Ya, 2010 saya. Itu masih SMK itu? Enggak, udah lulus sekolah, Udah lulus sekolah. Saya udah itu akhirnya mencoba untuk ke Jogja, di Yogyakarta. Di Yogyakarta kurang lebih sekitar 2 tahun lah, 2 tahun saya di Yogyakarta. Kemudian kuliah? Kuliah waktu itu di Kerawang. Oh, kuliah di Kerawang. Di Kerawang, begitu. Jadi lulus SMK emang dari saya lulus SMK di Bandung sampai saya ke pindah ke Jogja memang cukup lama. Dan saya lulus sekolah 2004, lulus SMK 2004. Gitu. Terus kemudian akhirnya saya ke Jogja 2010. 2012 saya balik lagi ke sini, ke Dengklok lagi. Ke Dengklok lagi, nomornya begitu. Kuliah di Kerawang ya, dekat ya? Berarti. Dekat. Waktu itu kuliah apa ya? Saya ambil teknik mesin. Teknik mesin. Iya. Berarti nyambung ke otomotif itu ada di situ ya? Iya. Jadi zaman dulu kan belum ada kuliah otomotif ya? Iya. Di teknik mesin dipelajari tentang otomotif, saya tahu itu. Betul ya? Jadi tidak ada kompetensi keahlian khusus otomotif, nggak ada. Betul. Ya, saya juga sebenarnya punya cerita mengenai dari teknik otomotif khusus sepeda motor, Pak. Jadi kalau saya cerita sedikit, sebenarnya awal mulanya sebenarnya saya ini orangnya dari kecil seneng ngoprek sebenarnya. Seneng apa ya? Seneng ngoprek-ngoprek gitu, bongkar-bongkar gitu, Pak. Motor ya. Nah, tapi dulu awalnya ketika saya ngoprek-ngoprek sebenarnya saya dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu saya udah mulai kenal dengan namanya obeng, kenal dengan namanya solder. Anak bengkel lah ya. Lampu-lampu. Jadi dulu tuh saya senang di kamar tuh, dulu saya punya meja gitu. Nah, saya senang tuh dulu bikin lampu, saya bikin kabel pakai lampu, saya pasang lampu, saya pasang batu baterai. Jadi kalau malam saya nyalain meja belajarnya. Wah, rasanya dulu ketika saya kelas 4 SD itu senang banget, Bram. Saya bisa lampunya bisa nyala nih gitu loh. Ini saya bikin sendiri nih gitu. Jadi udah terbiasa dengan gitu. Ngoprek-ngoprek alat seperti itu ya. Benar. Kelistrikan betul, gitu ya. Betul, Bram, betul. Bahkan dulu kelas 5 SD saya iseng-iseng dulu udah mulai ini sepeda, saya punya sepeda nih. Saya pengen yang bisa saya lakukan dengan sepeda saya nih. Wah, dulu saya beli lampu buat mobil, lampu yang kecil buat mobil. Terus saya beli aki buat motor yang kecil, saya beli kabel. Akhirnya sepeda saya pasangin lampu waktu itu, Pak. Wow, ini emang udah canggih ya. Inovasinya udah dari dulu itu udah jalan ya. Iya, jadi saya dulu senang gitu. Jadi otaknya otak ngoprek banget itu. Jadi saya dari SD itu kelas 5 udah senang dulu tuh punya sepeda, ada lampunya tuh, perusahaan keren banget nih gitu. Saya keluar malam-malam, wah sepeda saya terang dikira motor gitu. Saya senang banget gitu, Bram. Gitu. Jadi emang dasarnya dari awal udah begitu sih.
Terus kemudian kalau dengan otomotif sepeda motor itu saya mulai kelas 1 SMP, Pak Om. Udah di SMP Ya, sudah kelas 1 SMP. senang otomotif ya. Ya, 1 SMP saya mulai udah bisa belajar, udah bisa sepeda motor. Mm-mm. Terus akhirnya kebetulan juga memang lingkungan saya juga saya sedang main di bengkel-bengkel motor. Mulai tuh kelas 2 SMP itu saya udah mulai ngoprek-ngoprek motor, Pak Om, ganti nih sekarang. Bukan sepeda ngoprek lagi, sekarang udah motor yang dioprek nih gitu. Iya. Jadi dulu sering saya bantu-bantu yang punya bengkel itu, ini bongkar mesinnya, ini bongkar ininya, bongkar. Jadi saya belajar. Jadi saya kelas 2 SMP itu udah bongkar-bongkar mesin sebenarnya, Pak Rom. Ya udah Jadi biasa. udah nggak aneh lagi. Iya, saya di kelas 2 SMP udah ini bongkar ini, dibongkar itu gitu. Walaupun dulu ya masih bantu-bantu lah gitu, tapi udah mulai terbiasa. Dan akhirnya pada saat itu saya ngerasa kok saya seneng ya dengan ini, seneng gitu loh, saya seneng. Apalagi kalau misalkan saya sampai selesai pekerjaannya, sampai berhasil tuh seneng gitu loh. Iya. Dan akhirnya saya ngerasa kok saya jadi apa ya, kayak merasa ini Passionnya. saya seperti merasakan ini seperti saya seperti hal yang saya sukai, seperti passion saya ini, Iya, gitu loh. benar. Gitu. Dan akhirnya ya keterusan, Pak Om, saya mulai dari SMP. Dulu itu karena sering-sering senang ngoprek-ngoprek motor, bongkar-bongkar motor. Terus zaman dulu kan mungkin informasi belum semudah sekarang, Pak. Iya, internet belum ada, secanggih sekarang ya. dulu belum ada. Maksudnya sudah belum semarak kayak Iya, sekarang. betul. Dulu tuh saya ingat saya sering Iya, beli tabloid otomotif yang mingguan dulu. Tabloid, guys. Gitu. Waduh. Jadi karena memang kita susah dapat informasi itu Informasinya istilahnya medianya jadi buat belajar itu. Betul, Pak Rom. Jadi bahkan saya ingat tuh ketika dulu saya zaman SMP gitu, saya sering ada misalkan artikel tentang mesin, informasi apa segala macam. Bahkan saya gunting-guntingin, saya bikin clipping, Pak Rom. Jadi Anak clipping itu. ya, jadi apa ya? Ya memang karena memang dulu tuh susah. Ingat zaman dulu tuh tugas bikin clipping apa gitu. Waktu SD, SMP gitu ya. Betul, Ingatnya kan betul. banget itu tugas sama guru kita ya dikasih. Iya, betul. Padahal itu ketika sesuai dengan passion, Betul. clipping kayak gitu bermanfaat ya. Iya, betul. Soalnya dulu saya ngerasa gini. Pokoknya dulu tuh saya setiap minggu itu pasti dulu masih ada tukang koran gitu. Saya sering ke tukang koran. Bahkan dulu saya untuk dapat informasi tentang contoh tentang pengetahuan tentang sepeda motor. Terus saya sampai nyari-nyari beli-beli buku Warom dulu tuh. Buat baca-bacaan, ini. Soalnya zaman dulu tuh nggak seperti sekarang gitu. Sekarang Iya, mungkin informasi apapun sekarang gampang di handphone gitu, Di udah HP ya, semua udah ada. Udah googling itu Iya. gampang banget. Dulu nggak gitu gambarnya gitu. Oke, terus ternyata saya menemukan saya menemukan seperti ini bidang Ini passion saya, ini hobi saya. Otomotif gambarnya ya. begitu. Nah, tapi alhamdulillah memang dulu keluarga saya memang kebetulan keluarga yang kalau saya bilang keluarga yang demokratis lah, Pak Rom. Ya bebas lah ya, bebas memilih buat orang tua saya pada saat dulu itu nggak pernah kamu harus jadi ini jadi itu nggak gitu pernah. ya. Iya, Gitu. iya. Makanya pada akhirnya kami keluarga besar ya kita berbeda-beda semua, Pak Rom. Berbeda-beda. Contoh misalkan kakak saya ekonomi, terus ada yang manajemen, terus Ada yang ngikutin Bapak jadi pegawai negeri? adik saya. Adik? Ya, jadi kakak Tapi saya. saya juga mau mengucapkan sesuatu. Saya doakan Pak Hangga juga diangkat ya Amin. jadi ASN pegawai negeri juga. Amin. Ya, mau ada kesempatan nanti Pak Hangga ya, semoga nanti dilancarkan. Mudah-mudahan. Amin. Buat Ya, jadi gitu, saya dari keluarga demokratis, kakak saya semua berbeda-beda. Terus saya di mesin, khususnya ya otomotif di sepeda motor. Adik saya di teknik sipil, Pak Rom. Kemarin begitu. Ini apa Politeknik nih? Jadi waktu itu adik saya kuliah di Banten, kebetulan keterima di perguruan tinggi negerinya di Banten. Itu sekarang di dinas di Tangerang pokoknya itu. Di Tangerang sekarang dinasnya. Gambarannya gitu. Nah, itu makanya keluarga saya nggak pernah kamu harus jadi ini nggak pernah. Kita semua diberikan kebebasan, hanya saja kamu harus fokus. Yang penting positif ya. Positif. Pokoknya ya. harus fokus di situ. Kamu mau jadi apa silahkan. Yang penting itu adalah hal positif. Ya. Yang penting ya kamu fokus. Berjalan yang lurus lah ya. Dan alhamdulillah kami semua sekeluarga ya nggak pernah pokoknya kami sesuai dengan passion kami masing-masing pada saat itu. Itu sejarah singkat lah ya. Nah, ini sekarang berarti sekarang mengajar otomotif TBSM. Nyambung dong dari hobinya itu. Iya, itu loh yang saya rasakan begitu, Pak. Gimana pengalaman ketika mengajar? Oh iya, ini emang dunia saya gitu. Oke. Nah, justru karena saya dari dulu merasa bahwa saya dalam hal apapun tidak hanya menikmati tentang materi, Pak.
saya justru senang. Saya contoh misalkan ketika saya ada di pendidikan di sini, kemudian saya masih dengan nyambung dengan dunia saya dengan sepeda motor, gambar seperti itu, senang aja gitu. Saya merasa, oh ternyata dulu hobi saya, passion saya yang dulu sampai di sini. Bahkan satu nilai positif yang saya syukuri sampai saat ini adalah bahwa ternyata passion saya, hobi saya, ternyata selain itu saya juga bisa berbagi ilmu lah, sedikit ilmu mungkin dengan yang saya siswanya. Punya. Ya betul Pak Rom. Ya. Bahkan pengalaman dulu itu kepake gitu. Nah, benar seperti itu. Jadi saya contoh misalkan ketika saya berbagi dengan anak-anak di kelas, kemudian ilmu itu bisa bermanfaat untuk mereka, saya merasa merasa senang gitu loh, merasa senang gambar seperti itu. Oke. Satu lagi, apa Pak Hangga terhadap dunia pendidikan ke anak siswa? Oke, dunia pendidikan saat ini yang menjadi menjadi fokus saya Pak Rom adalah bahwa saya ingin siswa SMK itu memang memang benar-benar lah harus punya tujuan lah ya, harus punya hobi, cita-cita. Seperti itu. Soalnya begini Pak Rom, saya banyak sering ngobrol dengan siswa-siswa saya ketika saya tanya, kamu cita-cita apa, mau jadi apa? Kadang-kadang anak zaman sekarang itu susah ya, nggak ada gitu ya. Justru ketika ditanya mereka nggak tahu mau jadi apa. Nah, ini menarik guys. Terus kamu udah lulus sekolah mau ngapain? Mau kerja? Kerja apa ya? Apa aja loh? Kamu nggak punya mimpi, nggak punya cita-cita, nggak punya keinginan hobinya gitu ya, gitu, betul, kemampuannya apa gitu. Betul, justru karena maksudnya begini, bahwa kita harus punya mimpi, harus punya cita-cita, karena itulah yang akan kita kejar, Pak Rom. Sekarang kalau kita nggak punya mimpi, kalau kita nggak punya cita-cita, apa yang mau kita kejar? Banyak siswa beranggapan bahwa dengan kerja punya uang selesai, loh kerja itu memang udah kewajiban kita. Betul. Kan? Udah kewajiban loh semua orang. Tapi kalau pekerjaan sesuai dengan hobi, dengan passion, ada dua hal yang didapatkan. Ada 2 hal yang didapatkan. Tuh. Ada 2 kelebihan. Betul, Pak Rom. Pertama masalah uangnya. Ya, uangnya udah Kedua pasti. masalah hobinya. Nah, gitu. Jadi menurut saya senang ketika kita melakukan pekerjaan yang kita sukai, Pak Rom. Kita menikmati pekerjaannya, udah gitu dibayar gitu. Nah, itu kan luar biasa maksudnya begitu loh. Keuntungannya 2 guys. 2 sekaligus gitu. Soalnya jadi mengerjakannya juga dengan enjoy. Benar, menikmati gitu. Menikmati. Jadi bukan hanya mengajar uangnya aja, betul Pak? Betul. Kalau kita kerja hanya mengajar uangnya sih mungkin pekerjaan tidak dinikmati. Justru gitu. Karena soalnya saya sering ketemu teman yang mengeluh, aduh capek nih kerja, aduh bosan nih kerja. Iya. Begitu saya emang nggak sesuai dengan. Nah justru passionnya enggak gitu ya. Enggak, katanya enggak, ya pantas. Mas saya ngerasa pantas gitu. Bosan gak seperti itu. Kira-kira begitu. Oke, aduh menarik banget ya, seru banget kayaknya untuk perbincangan kita kali ini. Tapi kayaknya waktunya Pak Hangga juga lagi sedang ada kerjaan apa sih ini habis ini apa? Kebetulan hari ini ada kunjungan dari BOE Malang terkait dengan SMK PK di sekolah kita. SMK Pusat Keunggulan. Jadi SMK Rengas Dengklok SMK Negeri 1 Rengas Dengklok ini sudah menjadi SMK Pusat Keunggulan. Kita harus unggul SMK kita Pak Rom. Kami seperti ini ada kunjungan sebentar lagi. Dari ada Monep dari BOE Malang. Begitu. Oke, sukses ya untuk Monepnya. Bentar lagi habis ini mungkin ya. Terima kasih Pak Hangga udah hadir di podcast Nasred ya. Siap untuk semua juga. Nanti mungkin selanjutnya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, berbincang lagi. Oke, terima kasih untuk teman-teman Sobat Nasred, tolong di like, subscribe ya, dan terus ikutin podcast Nasred. Oke, Romi bersama Hangga Yamani di SMKN 1 Rengas Dengklok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.